Halo, senang bisa menyapa saudara dimanapun saudara berada. Kiranya kita semua ada di dalam berkat Tuhan yang melimpah. Nah saudara, mari kita di akhir zaman ini, kita harus mempergunakan waktu dengan benar. Kita harus mempergunakan segala sesuatu yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Dan kita harus tetap bersyukur dalam segala keadaan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Salah satu anugerah terbesar yang Tuhan hadiahkan dalam hidup kita adalah waktu. Ketika kita bermain dengan waktu, maka kita harus menghargai waktu yang ada. Kita harus berpacu dengan waktu yang ada. Waktu yang Tuhan berikan untuk kita harus manfaatkan semaksimal mungkin supaya kita bisa menikmati hidup ini di dalam kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Supaya kita bisa bersyukur di dalam segala hal dalam menghadapi kehidupan ini. Ada segala sesuatu Alkitab mencatat ada waktunya. Ada waktunya untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, dan ada segala sesuatunya ada waktunya. Mungkin kita ada di atas akhir-akhir ini. Pergunakan waktu itu untuk memberkati orang-orang. Mungkin kita dalam keadaan yang tidak enak hari-hari ini. Tapi percaya juga pasti Tuhan akan memberikan waktu yang tepat untuk memulihkan, untuk menjamah. Bahkan keadaan kita akan bisa dipengaruhi oleh waktu ketika kita tidak bisa menggunakan waktu dengan benar. Jadi mari kita menghargai waktu yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita disiplinkan diri. Kita hargai waktu-waktu kita dengan Tuhan. Kita hargai waktu-waktu kerja kita. Karena kita bekerja bukan hanya semata-mata untuk kita sebagai anak Tuhan. Tetapi kita kerja semata-mata untuk mempermuliakan Tuhan. Dimana ketika kita mempergunakan waktu, kita tidak suka terlambat. Kita tidak suka bermain-main dengan waktu. Kita berjanjian jam berapa kita tepatin. Karena kenapa? Karena salah satu ciri kita orang beriman dan anak Tuhan adalah kita mempergunakan waktu yang ada. Kita menghargai setiap detik, karena setiap detik itu berharga buat kita. Setiap detik kita di hadapan Tuhan itu berharga. Alkitab mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kehidupan kita harus rendam di dalam Tuhan, karena Dialah yang mempunyai kehidupan ini. Kita harus tetap berfokus kepada janji-janjinya, karena Dialah yang mempunyai segala-galanya. Jadi ketika kita menjalani hari-hari kita, ambillah dan luangkanlah waktu untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Jadilah seperti orang-orang yang Tuhan pakai dengan luar biasa dan dahsyat, sehingga hidup kita tidak sama lagi. Kita mengalami perubahan yang besar, kita mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Ketika Daud seorang raja Israel, dia mempergunakan waktunya 7 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Mungkin kita tidak bisa 7 kali sehari, tapi setidaknya kita menggunakan waktu kita, membangun waktu kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, membangun hidup kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Bahkan ketika kita melihat saat Daniel, dia berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari, dalam keadaan dia sebagai orang yang berpengaruh pada waktu itu di kerajaan, yang di mana dia harus menunjukkan dirinya bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia harus menunjukkan imannya di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Di tengah-tengah kerajaan Nebukadnezar, dia harus menunjukkan imannya. Ketika dia menggunakan waktunya dengan benar, dia bertanya kepada Tuhan. Mari kita coba belajar bergumul dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau buat apa? Apa yang Tuhan mau dalam hidupku hari ini? Sehingga setiap waktu kita bisa memuliakan Tuhan. Sehingga setiap waktu kita bisa mencerminkan hidup kita bahwa anak Tuhan. Bisa mencerminkan hidup kita bahwa ini adalah gambar dan rupa Allah. Mari kita menghargai setiap waktu yang ada. Karena waktu-waktu yang ada ini adalah waktu akhir zaman, di mana kita harus berjuang, di mana kita harus tetap berjuang mati-matian untuk mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu semaksimal mungkin ketika kita ibadah. Jangan jadikan ibadah sebagai hanya rutinitas, tetapi kita jadikan ibadah sebagai sukacita besar dalam hidup kita. Karena mencari Tuhan, itulah yang membuat jiwa kita tenang. Mencari Tuhan, itulah yang membuat jiwa kita tentram. Carilah yang baik, maka kita akan hidup. Ketika kita mencari Tuhan dalam setiap waktu, pasti kehidupan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.